sering terjadi ya di masyarakat ya. Ketika seorang sudah menikah, si suami ini milih ibunya atau milih anaknya atau milih istrinya, mohon maaf. Sebuah kaidah dalam Islam, seorang anak perempuan ini milik ayahnya sampai dia menikah. Ketika dia sudah menikah, maka seorang perempuan ini milik suaminya, menjadi tanggungan suaminya. Kehidupannya harus ditanggung oleh suaminya, nafkah diberikan oleh suaminya. Seorang laki-laki, dia milik ibunya. Maksud milik ibunya adalah meskipun si suami atau seorang laki-laki sudah menikah dan dia sebagai seorang suami, maka dia tetap mendahulukan ibunya. Yang disebut mendahulukan adalah tidak zolim kepada istrinya. Mendahulukan ibu bukan berarti zolim kepada istrinya. Ketika seorang suami sukses, maka harta pertama yang harus dia berikan adalah kewajiban utamanya kepada istri. Tunaikan dulu kewajibannya, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya. Itu tanggungan suami. Istri dan anak tanggungan suaminya. Adapun ibu menjadi kewajiban dirinya, tapi bukan tunggal, bukan hanya kewajiban dia seorang. Apalagi kalau si ibu punya anak laki-laki yang lain, apalagi seorang ibu punya anak yang lain. Jadi ketika ada harta yang didapat oleh seorang suami, maka yang harus didahulukan adalah berikan istri, kemudian berikan anak-anaknya. Namun selama seorang istri sudah mendapatkan hak nafkah, cukup. Tidak perlu seorang istri ngorek-ngorek berapa saldo tabunganmu, berapa sih simpenanmu. Nggak usah, karena sudah dicukupkan kebutuhannya. Adapun seorang suami mau memberikan kepada orang tuanya tanpa izin istri, boleh. Seorang suami yang sudah memberikan nafkah dari tabungannya ingin memberikan kepada adik-adiknya sebagai pemberian hadiah, atau memang yang ditanggung karena memang belum bekerja, ibunya punya keterbatasan, si suami punya kelebihan, itu silahkan. Istri mohon maaf jangan menuntut. Nah ini nih, di antara hal-hal yang sering ada perdebatan adalah kurang memahaminya hak dan kewajiban. Ketika dia sudah mendapatkan haknya yaitu nafkah, cukup sampai di situ. Artinya nafkah ya sesuai kemampuannya, sesuai kemampuan suami. Lain soal ya, ini suaminya punya duit berlebih, istri diberikan nafkah sedikit sehingga tidak mencukupi, tapi dia berlebih kepada orang lain, maka zolim kepada istri. Kalau bisa dijalankan semuanya beriringan, maka itu lebih baik lagi. Dan tentunya seorang istri paham, kita memahami, jangan pernah membuat bingung suami. Seorang istri yang baik tidak akan membuat bingung suaminya. Maksudnya gimana? Jangan pernah jadi pilihan saya atau ibu kamu. Jangan. Ini yang bikin suami bingung. Jangankan ke suami, pilih saya atau adik kamu, itu pun membuat suami bingung. Dan itu yang bikin awal mula dari perpecahan. Ibu, wahai seorang istri, kalau seorang istri mendukung suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya, rumah tangga itu penuh dengan keberkahan. Kita dukung, kita dorong suami kita untuk baktilah kepada ibumu, berilah kasih sayang kepada adik-adikmu, maka rumah tangga itu akan dinaungi rahmat, dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau seorang istri membatasi, awas ya kalau kamu datang ke rumah ibu kamu. Naudzubillah. Awas ya kalau kamu ngirim diem-diem uang sama ibu kamu. Kenapa sih diem-diem? Padahal kalau terbuka, ya mungkin diem-diem karena takut sama bininya. Tapi kalau terbuka, istri juga jangan gampang marah. Selama sudah cukup kebutuhannya, ya udah cukup. Hati-hati, karena banyak kasus, mohon maaf, perpisahan dan membuat keributan, membuat bingungnya seorang suami ketika dibanding-bandingkan dirinya atau istrinya dengan orang tua. Pilih dia, pilih ibumu atau pilih aku. Jangan pernah mengatakan itu. Justru kita harus support suami kita bisa bakti kepada kedua orang tuanya. Dan kalau sekiranya memang ada khilaf kita di masa yang lampau, kita membanding-bandingkan diri kita dengan ibu mertua, mundur. Jangan. Karena ada keberkahan ketika kita dan suami berbakti kepada kedua orang tua. Karena di antara memancing rizki adalah keridhaan dari orang tua. Di antara hidup kita berkah, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah adalah
keberkahan dari orang tua, termasuk mertua. Jamaah sekalian, berapa banyak kasus sekarang akhirnya seorang suami sangat bingung. Berapa banyak kasus sekarang di akhir zaman ini, seorang istri bisa memutuskan hubungan suami dengan ibu kandungnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita keluar dari tempat ini mudah-mudahan menjadi istri yang tambah solehah lagi, mendorong suami kita, memotivasi suami kita untuk lebih berbakti kepada kedua orang tuanya, menyayangi keluarganya, maka insya Allah yakin deh hidup kita bakal diberikan kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin.